Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arista Dwi Saputri dari kelas 1 di Akuntan Syariah dengan NIM 129. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu bagaimana sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Dimulai pada masa perjuangan kemerdekaan, Pancasila dirumuskan dalam konteks kebangkitan nasional dan melawan kolonialisme. 1. Sumpah Pemuda yang diikrarkan pada tanggal 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda menjadi momen penting bagi para pemuda bersatu dengan semangat kebangsaan dan menegaskan cita-cita untuk memerdekakan Indonesia. 2. Jalan Proklamasi. Setelah Perang Abad Kedua, muncul semangat juang untuk memproklamasikan kemerdekaan. Proklamasi Indonesia berlangsung pada tanggal 17 Agustus 1945 yang pada hari itu Ir Soekarno dan Mohatta membacakan teks proklamasi yang menyatakan bahwa Indonesia telah merdeka dari penjajahan. Ketiga, lahirnya Pancasila. Pada tanggal 1 Juni 1945, Ir Soekarno mengemukakan 5 prinsip dasar yang sekarang dikenal sebagai Pancasila. Pancasila disusun oleh beberapa tokoh penting dalam PKI, yaitu Ir Soekarno, Mohatta, Aswemantri, Supomo, dan Sukiman. 4. Perumusan dalam kontribusi. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Pancasila dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. 5. Perkembangan dan penegasan. Pancasila terus diperkuat dalam berbagai upaya, seperti masa Orde Baru, di mana Pancasila dijadikan sebagai alat legitimasi kekuasaan. Oke, yang nomor 2 yaitu jelaskan mengapa Pancasila dianggap solusi yang tepat bagi bangsa Indonesia yang majemuk. Karena 1. Mengakomodasi keberagaman. Pancasila sendiri menjadikan cerminan berbagai nilai dan budaya yang ada dan menjadikan sebagai landasan yang inklusif bagi masyarakat. 2. Persatuan dalam perbedaan. Pancasila menekankan persatuan dan kesatuan meskipun terdapat beberapa perbedaan seperti ras, suku, agama, dan budaya. 3. Nilai kemanusiaan menjadi salah satu pilar penting mendorong penghormatan terhadap HAM dan keadilan sosial. 4. Musyawarah dan mufakat. Dalam Pancasila mengutamakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. 5. Keadilan sosial, di mana kita harus bersifat adil tanpa membedakan antara suku, ras, agama, maupun budaya. Oke, untuk yang nomor 3, jelaskan dan berikan contoh implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oke, saya akan menjawab bermasyarakat lebih dahulu. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat yaitu kepedulian sosial, mendorong kegiatan sosial dan memperkuat kegiatan sosial, contoh kerja bakti atau gotong royong. Kedua, toleransi dan kerukunan, menghargai perbedaan antara agama, suku, ras, dan budaya. Contoh, ketika ada warga kita atau tetangga kita yang mungkin sedang merayakan hari agamanya, atau mungkin saja disebut saya Islam dan teman saya Kristen, dia sedang beribadah atau sedang merayakan hari Kristen itu, nah kita atau saya harus menghargai tersebut tanpa mengganggu acara tersebut. Ketiga, musyawarah untuk mufakat, mengedepankan musyawarah dalam pengambilan keputusan dan mendorong aktif warga dalam musyawarah. Contoh, musyawarah desa atau kelurahan. Oke, selanjutnya itu implementasi nilai-nilai dalam Pancasila dalam kehidupan berbangsa. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa, menghormati kebebasan, keberagaman, dan menjunjung tinggi toleransi. Contohnya, saya Islam dan saya berteman dengan si B yang beragama Kristen. Walaupun saya tahu si B itu beragama Kristen, saya tetap mau berteman dengan si B. Walaupun mungkin cara beribadah atau cara kita menyembah Tuhan itu beda, tetapi kita tetap mau berteman tanpa membedakan satu agama, ras, suku, dan budaya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mendorong perlindungan HAM dan membantu masyarakat yang kurang mampu. Contoh, kita ikut
berdonasi atau kita mau menyisihkan uang saku kita untuk membantu orang-orang yang kurang mampu. Ketiga yaitu Persatuan Indonesia, menggalang semangat nasionalisme dengan menghargai keberadaan suku. Contoh, perayaan 17 Agustus atau kerja bakti dan festival budaya dari suatu daerah tertentu. Keempat, kerajaan yang dipimpin oleh hikmah kebiasaan dalam permusyawaratan perwakilan, mendorong aktif masyarakat dalam pemilu dan pengambilan keputusan politik melalui musyawarah. Contoh, rapat dengar pendapat. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memperjuangkan kemerdekaan, pembangunan, dan distribusi sumber daya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Contoh, program bantuan sosial dan pendidikan gratis. Oke, selanjutnya implementasi nilai-nilai Pancasila dalam beragama. 1. Menghargai dan mengakui keberadaan agama dan kepercayaan di Indonesia. Contoh, saya berteman dengan si B. Nah, saya tahu bahwa si B itu tidak seagama dengan saya, dan saya tetap mau berteman dengan si B walaupun saya tahu dia tidak satu kepercayaan dengan saya. Kedua, mendorong setiap umat beragama untuk berbuat baik. Contohnya, tetangga saya itu berbeda dengan agama dengan saya. Nah, saya tidak menghakimi dia atau membuli dia atau mengucilkan dia walaupun dia berbeda agama dengan saya. Ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, menggalang kerukunan antar umat beragama dalam menjaga persatuan dan kesatuan dan mencegah konflik. Contoh, tetangga saya sedang merayakan hari Natal. Nah, saya juga ikut mengucapkan pada tetangga saya tersebut tanpa membuat keributan di tempat tinggal tetangga saya yang berbeda agama. Nah, keempat, mendorong keterlibatan umat agama dalam proses pembangunan dan kebijakan publik. Contoh, penyusunan rencana pembangunan daerah. Kelima, penyusunan atau penyongkong program sosial yang mendapatkan hak yang sama dalam akses pendidikan. Contoh, pendidikan gratis. Untuk pertanyaan terakhir atau pertanyaan keempat yaitu analisis kasus-kasus pelanggaran Pancasila yang sering terjadi di masyarakat. Bagaimana cara mencegah dan mengatasinya? Mungkin kasus-kasus yang sering terjadi di masyarakat sendiri itu adalah 1. Intoleransi, yaitu diskriminasi atau kekerasan terhadap orang-orang yang berbeda agama, ras, suku, dan budaya. Bagaimana cara mencegahnya? Yaitu 1. Mengadakan dialog antar umat untuk mengatasi pemahaman dan toleransi. Nah, dan cara menanganinya yaitu menyisipkan nilai-nilai toleransi dalam pendidikan, seperti untuk adik-adik atau anak-anak yang masih duduk di bangku SD, itu harus diberi pendidikan bagaimana cara yang bertoleransi dan bagaimana berteman dengan orang yang berbeda agama, agar ketika mereka dewasa mereka tidak mendiskriminasi orang-orang berbeda agama dengan mereka. Nah, yang kedua adalah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Korupsi sendiri ini sangat merugikan masyarakat banyak. Bagaimana cara mencegahnya? Yaitu meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan anggaran BRIK. Bagaimana cara menanganinya? Mengedukasi masyarakat tentang bahaya korupsi. Yang ketiga yaitu diskriminasi sosial, perlakuan tidak adil dan membeda-bedakan antara agama, ras, suku, dan budaya. Bagaimana cara mencegahnya? Yaitu menerapkan program yang mendukung kesetaraan dan inklusi sosial. Dan bagaimana cara menangannya? Melakukan kampanye yang mengedukasi masyarakat. Yang keempat yaitu penyebaran hoax atau disinformasi atau informasi yang belum ada kebenarannya. Bagaimana mencegahnya? Nah, kita harus memastikan berita yang telah kita terima itu benar-benar nyata atau benar atau tidak sebelum kita men-share atau mengirim kepada orang lain, khalayak umum. Nah, bagaimana cara menangannya? Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam literasi atau pemahaman. Yang kelima, yang terakhir yaitu praktek kekerasan. Nah, kekerasan yang menciptakan ketidaknyamanan antara satu orang dan orang lainnya. Bagaimana cara mencegahnya? Berpikir dengan kepala dingin sebelum bertindak. Nah,
kita tidak boleh terpancing emosi ketika kita dihadapkan dengan suatu masalah. Nah, bagaimana cara menangannya? Mediasi atau resolusi konflik. Kata mediasi untuk menyelesaikan konflik sebelum menjadi kekerasan. Nah, kita harus berpikir dengan kepala dingin tanpa menggunakan kekerasan. Sekian, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.